Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia. Bapak hanya mengambil intisari saya, sebenarnya sudah ada di rencana strategi Kementerian Koperasi dan UMKM, usaha kecil mikro tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, jadi berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, rencana strategi koperasi dan usaha kecil dan menengah, yaitu visinya terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dari visi diturunkan ke misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama misinya, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan mampu berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, berkemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, martabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, kemudian diturunkan dalam visi Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu terwujudnya koperasi yang modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian dalam misi Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden. Jadi dalam kurung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Tujuannya adalah modernisasi koperasi, melahirkan entrepreneur baru. Yang ketiga, integrasi UMKM dalam global value chain. Dan yang keempat, scaling up UMKM. Nah, itu rencana strategis dari Presiden, kemudian diturunkan ke Kementerian Koperasi dan UKM dalam jangka waktu 2 tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi berdasarkan visi, maka misi Kementerian Koperasi tahun 2004 merupakan penjabaran dari pokok visi tersebut, yaitu pertama maju, yaitu dengan misi mewujudkan koperasi generasi maju, generasi baru yang maju dan modern. Yang kedua, berdaulat dan mandiri dengan misi mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik bahkan global. Nah, tujuan dalam rangka mewujudkan visi dari pengembangan koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka tujuan pengembangan koperasi UMKM tahun 2020 sampai tahun 2024 itu diarahkan untuk terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern dengan hasil modernisasi koperasi. Yang kedua, melahirkan wirausaha baru, new entrepreneur. Kemudian yang kedua, terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik bahkan global dengan hasil integrasi UMKM dengan global value chain.
Yang kedua, UMKM naik kelas, scaling up. Kemudian yang ketiga, terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional, berkinerja tinggi dengan hasil indeks reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian yang kedua, nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini tujuannya ya, diarahkan ke sana. Nah, dalam mewujudkan visi misi Kementerian Koperasi dan UKM tentu dibutuhkan nilai-nilai di dalam di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi nilai organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik, terutama agar dapat menjabarkan misinya sehingga tercapainya visi yang diharapkan. Nilai-nilai yang disepakati untuk diterapkan dalam Kementerian Koperasi dan UKM antara yang pertama integritas, yang kedua kerja keras, yang ketiga profesional, yang keempat akuntabel, yang kelima inovatif, yang keenam peduli, dan yang ketujuh pelayanan prima. Ini nilai-nilai yang dibangun di dalam Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian kita lanjut ya. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk operasional pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif melalui penentuan sasaran utama dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambaran ya, bagan yang dimana saling integrasi ya, saling berkaitan. Dari segi perspektif stakeholder, perspektif customer, dan perspektif ada internal proses, ada perspektif learn dan ground. Untuk penjelasan berikutnya, dari segi perspektif stakeholder, di mana sasaran utama yang akan dicapai adalah terwujudnya koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan mandiri dalam mendukung perekonomian nasional. Kemudian dalam perspektif customer, di mana sasaran strategis pertama SS1 di sini ya, disimbolkan terwujudnya koperasi yang modern. Selanjutnya di dalam sasaran strategis yang kedua, simbolkan SS2, yaitu terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global. Adapun dalam perspektif internal proses, disimbolkan SS3, SS4, SS5, dan SS6. Sasaran strategis adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu pertama di kelanjutan dari perspektif internal proses ya. SS3 yakni terwujudnya modernisasi koperasi, pengembangan koperasi. Yang keempat, terwujudnya penciptaan new entrepreneur, pengembangan kewirausahaan. Yang kelima, terwujudnya scaling up UKM, pengembangan usaha kecil mikro. Yang keenam, terwujudnya pengembangan kapasitas usaha mikro, pengembangan usaha mikro. Kemudian dari segi perspektif there and ground, inputnya dalam perspektif ini terdapat 4 sasaran strategis. Disimbolkan SS7 sampai SS10 yang dicapai. Di dalam SS7 yakni terwujudnya ASN Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional. Ini kebijakan rencana strategis. Kemudian di SS8 tersedianya sistem data dan informasi koperasi dan UMKM. Di SS9 terwujudnya birokrasi Kementerian Koperasi yang berorientasi layanan prima. Kemudian SS10 yakni terwujudnya pengelolaan kinerja dan anggaran yang akuntabel.
Nah, ini sebagai gambaran ya. Indikator kinerja utama Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021-2024 dapat digambarkan sebagai berikut. Di mana di sana dijelaskan bahwa 5% sampai 6% kontribusi PDB koperasi. Kemudian 30,88% sampai 56% kontribusi PDB UMKM. Nah, jadi ini sebagai gambaran target ya, indikator kinerja koperasi di tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, berikut gambaran target yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kemudian lanjut kita dari segi arah kebijakan, strategi, kerangka, regulasi, dan kerangka kelembagaan. Nah, arah kebijakan strategi nasional. Nah, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 di bidang koperasi dan UMKM itu diarahkan pada peningkatan nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian yang mencakup penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan, dan perluasan kemitraan usaha. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan dan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal usaha, modal awal usaha, dan impact investment, serta pendampingan mengakses pembiayaan atau kredit. Kemudian arah kebijakannya yang ketiga, meningkatkan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi, mencakup peningkatan kapasitas pengurusan dan manajer koperasi serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi. Yang keempat, meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentral industri kecil dan menengah IKM. Kemudian yang kelima, meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan, akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitas akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini arah kebijakan strategi nasional. Nah, di dalam arah kebijakan strategi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020 mengacu pada kebijakan strategi nasional ya di bidang koperasi dan UMKM serta sasaran prioritas program kerja Presiden tahun 2020 sampai tahun 2024. Maka arah kebijakan koperasi yang dijalankan oleh koperasi dan UMKM tahun 2020 sampai tahun 2024 terbagi menjadi 3 kebijakan. Yang pertama, modernisasi koperasi dan penciptaan UMKM naik kelas, scaling up. Arah kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024, yakni meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global. Dan yang ketiga, reformasi tata kelola pengembang koperasi UMKM yang berorientasi layanan prima, kebijakan lintas bidang. Nah, jadi dari sini dirincikan lagi. Yang pertama, modernisasi koperasi. Nah, dirincikan lagi ya.
Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut yaitu modernisasi koperasi, penciptaan UMKM naik kelas. Yang pertama, pengembangan inovasi, model bisnis dan kelembagaan operasi dan operasional. Nah, di sana ada 5 ya. Nanti dibaca saya sendiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan kewirausahaan dan SDM koperasi dan UMKM. Di situ melalui pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan penciptaan peluang usaha masyarakat, pengembangan inovasi usaha dan peningkatan inkubasi usaha. Nah, selanjutnya bisa ini saja sih ya, dibaca sendiri ya. Ini strategi yang tempuh dalam modernisasi koperasi dan penciptaan usaha mikro kecil menengah naik kelas. Kemudian yang kedua, dari segi meningkatkan daya saing usaha mikro kecil menengah di pasar domestik dan global. Jadi arah kebijakan ini selaras dengan yang tadi RPJMN tahun 2024, yaitu pengembangan kapasitas usaha, kualitas produk, pengembangan kapasitas kelembagaan, perluasan kemitraan usaha, serta penyediaan skema pembiayaan bagi usaha dan UMKM. Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan visi mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global, serta dilaksanakan dengan berbagai strategi, pertama pengembangan usaha mikro dengan operasional. Yang kedua, pengembangan usaha kecil dan menengah UKM dengan operasional bla 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 ya. Di sana ada misalnya peningkatan peluang pasar, ekspor melalui pemetaan potensi peluang pasar dan ekspor serta fasilitas promosi dan ekspor produk UKM. Yang kedua, peningkatan mutu dan kapasitas produk UMKM. Yang ketiga, pengembangan distribusi dan logistik produk UMKM. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ya, reformasi tata kelola pengembang koperasi UMKM yang berorientasi layanan prima. Ini kebijakan lintas bidang. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja pengembangan koperasi UMKM dengan operasional, penerapan perencanaan berbasis kinerja selaras rencana pembangunan nasional. Peningkatan akuntabilitas melalui anggaran dan keuangan, penerapan manajemen kinerja dan produktif kompetitif. Keempat, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pengembangan koperasi secara berkala. Kemudian yang kedua ini B, meningkatkan efektivitas kebijakan organisasi, reformasi, birokrasi serta kerjasama pengembangan koperasi dan UMKM. Dengan operasional, penerapan regulasi pengembangan koperasi dan UMKM yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, penerapan organisasi yang tepat fungsi serta tata laksana yang berorientasi layanan prima. Yang ketiga, penguatan kerjasama pengembangan koperasi UMKM dengan stakeholder. Nanti dibaca ya sendiri. Kemudian ini ada namanya quick win. Apa itu quick win? Yaitu quick win adalah merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat. Maka quick win Kementerian Koperasi UMKM diarahkan untuk menjadikan koperasi modern dan UMKM kelas. Quick win dilaksanakan dengan strategi. Yang pertama, terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern dengan hasil modernisasi koperasi, melahirkan wirausaha baru, entrepreneur. Kemudian yang kedua, terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global dengan hasil integrasi UMKM dalam global value chain. Kemudian yang B-nya UMKM naik kelas, scaling up. Yang ketiga, terwujud koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan bekerja dengan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi. Jadi fokus pengembangan koperasi dan UMKM serta program strategisnya itu ketiga, arah kebijakan koperasi dan UMKM tersebut akan dilaksanakan secara terarah dengan fokus pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2020, yaitu pertama, dia prioritas pengembangan koperasi UMKM pada sektor real. Jadi sektor itu pada produksi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor.
Yang kedua, pengembangan koperasi UMKM dilaksanakan dengan pendekatan komunitas, kelompok, dan klaster berdasarkan sentral produksi. Yang ketiga, pengembangan dilakukan dengan secara lintas sektoral, mengedepankan kemitraan. Yang keempat, pengembangan UMKM dilakukan dengan variatif sesuai dengan karakteristik level UMKM. Dan yang kelima, modernisasi dan inovasi teknologi. Berdasarkan 5 strategi pengembangan koperasi UMKM tersebut akan diimplementasikan melalui 4 agenda perubahan. Agenda perubahan itu apa saja? Yang pertama, integrasi UMKM dengan global value change. Kemudian yang kedua, mendorong UMKM itu naik kelas, scaling up. Dan yang ketiga, mampu melahirkan wirausaha baru, neo entrepreneur. Dan yang terakhir, modernisasi koperasi. Nah, jadi selanjutnya, salah satu fokus strategi pendekatan survivor bagi koperasi dan UMKM yang akan dikembangkan sebagai dasar pemikiran pengembangan strategi dan pendekatan ke depan. Nah, setelah pandemi COVID-19 diuraikan sebagai berikut. Fokus strategi, mengenali perilaku manusia yang baru berbeda dibandingkan sebelumnya. Melalui pendekatan mengenali konsumen atau pasar di era new normal. Kemudian fokus strategi mengenali peluang di masa krisis belajar dari COVID-19, berpikir ulang, menata ulang, dan bekerja untuk menemukan inovasi bisnis. Fokus pendekatan ialah mengenali pentingnya kapasitas melalui diferensiasi produk atau jasa. Kemudian fokus strateginya mengelola disrupsi pemasaran dengan cara baru untuk menghasilkan produk dan layanan unggul. Dengan fokus pendekatan mengkomunikasikan keunggulan, kekhasan, dan keunikan. Fokus strategi berikutnya menemukan cara dan metode kekinian dengan platform digital. Dengan fokus pendekatan yaitu menggunakan platform digital. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi sebagai upaya dan langkah untuk arah program kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM dan hal-hal tersebut di atas menjadi satu dasar pertimbangan menentukan kegiatan ke depan sekaligus mendukung rencana reaktivasi dan pemulihan usaha koperasi dan UMKM. Untuk itu rencana kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM diberikan ke dalam beberapa model. Pertama, meliputi pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM bidang makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, pengembangan kemitraan koperasi UMKM bidang industri, dalam kurung di sini ekonomi kreatif, jasa dan alat kesehatan, APD. Kemudian yang ketiga, pengembangan kemitraan koperasi di bidang pertanian. Yang keempat, pengembangan kemitraan koperasi di bidang perikanan. Yang kelima, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM di bidang tekstil dan produk tekstil, terutama di bidang mode, produk tekstil, fashion ya. Yang terakhir, pengembangan kemitraan koperasi di bidang pariwisata, terutama wisata berbasis wisata alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM Indonesia dalam jangka tahun 2020 sampai tahun 2024. Kurang lebih itu saja bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.